Bagaimana menciptakan desain yang benar-benar proporsi dalam arsitektur? Classical order, Renaissance theories, the modular, the Ken, semua ini merupakan teori-teori yang biasa digunakan dalam membuat proporsi yang pas dalam desain. Dan salah satu yang paling terkenal adalah the golden ratio. Perkenalkan, Pythagoras merupakan orang yang dianggap pertama kali menemukan the golden ratio. Pythagoras ini adalah seorang Samian, karena beliau lahir di Pulau Samos, Ionia pada tahun 570 sebelum Masehi. Dan pada abad ke-6 itu beliau pindah ke Kroton, Italia Selatan, yang pada saat itu dijajah oleh Yunani nih guys. Jadi di sana, Pythagoras menjadi guru besar matematika dan filsafat. Pythagoras ini digambarkan sebagai seorang pria yang kemana-mana itu pakai jubah putih, pakaian serba putih, pakai sorban, ya vibe-nya itu nabi banget. Dan Pythagoras itu nggak mau makan binatang guys. Jadi Pythagoras ini bisa kita sebut sebagai vegetarian lah. Nah jadi gue juga nggak tahu kenapa alasannya. Mungkin Pythagoras ini alirannya veganisme mungkin ya. Jadi nggak mau makan binatang. Tapi yang jelas banyak banget sumbangsi besar Pythagoras terhadap perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan pada saat itu. Sehingga pikiran-pikiran Pythagoras ini dibuatkan alirannya sendiri yang dikenal sebagai Pythagoreanisme. Dan pengikut-pengikutnya disebut sebagai Pythagorean. Pythagoras ini adalah orang yang percaya bahwa bilangan atau angka itu adalah rule of universe. Nah, jadi di dalam matematika dan ilmu geometris itu banyak banget peninggalan-peninggalan berharga Pythagoras. Contohnya teorema Pythagoras, pentagram, dan satu lagi yang paling terkenal mengenai proporsi alam semesta ini yang sering kita sebut sebagai the golden ratio. Nah, apa itu golden ratio? Golden ratio adalah sebuah bilangan irasional dengan nilai 1,618,03398 dan seterusnya. Nah, angka ini didapatkan dari perbandingan jumlah dua nilai per nilai besar sama dengan nilai besar per nilai kecil, yang nanti hasilnya adalah 1,618,03398 tadi. It is found by dividing a line in two parts, so that the long part divided by the short part is equal to the whole length divided by the long part. Golden ratio disebut juga dengan golden section atau V. Meskipun konsep awalnya itu diperkenalkan atau ditemukan oleh Pythagoras, namun menurut beberapa sumber yang gua baca, golden ratio pertama kali disebutkan dalam bukunya Euclides yang berjudul The Euclid's Element of Geometry. Nah, artinya pembahasan mengenai golden ratio lebih tua nih dari istilahnya sendiri atau namanya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana membuat desain yang proporsi menggunakan golden ratio? Ya dengan menggunakan rumus tadi. Contohnya, misal lu pengen buat sebuah gubahan massa nih. Nah, supaya gubahan massa lu itu proporsi, lu bisa menggunakan rumus the golden ratio tadi. Ya artinya panjang elemen A dan elemen B yang ada pada gubahan massa lu harus 1,618 tadi. Sehingga dengan begitu hasil atau gubahan massa yang lu buat akan menjadi proporsi. Mathematics is the science of patterns, and we study it to learn how to think logically, critically, and creatively. But too much of the mathematics that we learn in school is not effectively motivated. And when our students ask, why are we learning this? And they often hear that they'll need it in an upcoming math class or on a future test. Untuk mendapatkan angka the golden ratio ini, supaya nggak ribet nih ya, kita bisa menggunakan sebuah deret angka atau deret bilangan yang disebut Fibonacci sequence atau deret Fibonacci. Nah, deret Fibonacci ini ditemukan oleh seorang matematikawan Italia abad pertengahan yang bernama Leonardo da Pisa atau Fibonacci. So what is Fibonacci sequence? They're called the Fibonacci sequence, and it goes something like this. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. You may know this pattern. The first and the second add up to the third, and the second and the third add up to the fourth, and the fourth and the fifth add up to the sixth, and so on. Yap, deret Fibonacci adalah sebuah deret bilangan yang setiap bilangannya itu didapatkan dari hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya yang dimulai dari 0 dan 1. Ya, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 ditambah 2 sama dengan 5, 5 ditambah 3 sama dengan 8, dan seterusnya. Nah, jika bilangan Fibonacci ini kita bagi dengan bilangan Fibonacci sebelumnya, akan menghasilkan angka yang sering kita sebut sebagai the golden ratio. Tapi emang ada ya pengaplikasian teori the golden ratio ini di kehidupan real kita?
Jawabannya banyak guys. Bilangan golden ratio atau the golden section itu disebut juga sebagai bilangan Tuhan atau angka Tuhan atau the number of God, bro. Jadi para peneliti udah banyak banget menemukan pola-pola di alam kita yang mirip dengan the golden section atau golden ratio tadi. Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Contohnya seperti jumlah dari beberapa kelopak bunga, bentuk benua Afrika, bentuk cangkang keong. Bahkan nih, jika kalian bagi jarak Ka'bah ke kutub utara dengan jarak Ka'bah ke kutub selatan, itu perbandingannya akan menghasilkan angka the golden section tadi atau the golden ratio tadi. Sebagian besar rasio dari tubuh kita ini adalah rasio emas. Seseorang bisa dikatakan cantik atau ganteng jika rasio wajahnya itu mirip atau mendekati the golden section atau the golden ratio. Adalah Bella Hadid, perempuan yang memiliki rasio wajah yang hampir menyamai atau mirip dengan the golden section atau the golden ratio tadi. Dan Bella Hadid sekarang ini dinobatkan sebagai salah satu perempuan tercantik di dunia. Di dalam dunia seni dan desain, itu udah banyak banget nih para artis dan desainer yang menggunakan teori the golden ratio ini untuk menciptakan proporsi yang pas dalam desain dan karya seni mereka. Dari mulai abad klasik sampai sekarang. Bisa kita sebut lukisan Mona Lisa Leonardo da Vinci itu menggunakan golden ratio. The Writing of Adam karya Michelangelo itu juga menggunakan the golden ratio atau the golden section. Untuk saat sekarang ini, logo Twitter, logo Instagram, logo Apple itu menggunakan teori golden ratio untuk menciptakan proporsi yang pas dalam logo mereka. Nah, dari berabad-abad yang lalu, dari abad klasik sampai dengan sekarang, itu udah banyak banget penerapan dari teori the golden ratio ini di berbagai bidang, termasuk dalam arsitektur. Nah, di dalam dunia arsitektur, the golden ratio ini juga memiliki eksistensi yang sangat besar, teman-teman. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya karya-karya arsitektural dari berabad-abad yang lalu sampai sekarang menggunakan teori golden ratio untuk menciptakan proporsi yang pas dalam desain mereka atau dalam bangunan mereka. Praktek ini udah dimulai dari berabad-abad yang lalu, dimulai dari abad kuno sampai dengan sekarang. Yap, kita bisa lihat pada abad kuno kita akan menemukan piramid yang begitu megah dan magis ya. Dan jika kita masuk ke abad klasik, kita akan menemukan kuil Athena atau Parthenon di Yunani, sebuah bangunan yang dibangun untuk menghormati Dewi Athena. Yang dikatakan pada saat itu, Parthenon ini merupakan bangunan paling proporsi pada saat itu. Tentu saja, Parthenon ini menggunakan teori golden ratio atau golden section untuk menciptakan proporsi di dalam desainnya. Dan jika kita beranjak ke abad modern, kita akan menemukan beberapa nama arsitek terkenal yang tertarik terhadap golden ratio ini. Contohnya kita bisa sebut seperti Ernest Neufeld. Yap, buku data arsitek itu adalah bukunya dia. Di mana buku data arsitek ini merupakan panduan bagi seluruh mahasiswa arsitektur Indonesia menurut gua, dan juga arsitek-arsitek terkenal juga menggunakan buku ini. Ya. Selanjutnya kita akan menemukan nama Le Corbusier, seorang aktor arsitektur modern dengan Villa Savoye-nya. Tentu saja contoh-contoh di atas hanyalah sebagian kecil dari para arsitek dan desainer yang menggunakan teori golden ratio untuk menciptakan proporsi yang pas dalam desain mereka. Tentunya masih banyak lagi para desainer, artis, arsitek yang menggunakan golden ratio untuk menciptakan karya-karya mereka. Nah jadi, sebagai mahasiswa arsitektur atau calon arsitek muda Indonesia, memahami golden ratio bakalan membantu kita banget dalam berkarir di dalam dunia arsitektur. Jadi, pelajarilah golden ratio. Sampai di sini dulu video kali ini. Thanks for watching.